Halo my friend, selamat kembali di channel ini. Hari ini gua akan menyediakan sebuah arena untuk tato artis. Dan acara ini sangat menarik menurut gua karena acara ini bisa mengangkat tato artis yang berbakat tapi tidak tersentuh sama media sosial. Jadi dengan kesempatan hari ini gue akan mempertemukan dua tato artis yang beda aliran supaya mereka bisa mengasah ilmu dan skillnya di sini. Oke, kita persilakan dengan sudut merah ada Uus Tato. Dan kita mempersilakan sudut biru ada Tony Mandala Gang. Ya. Jadi hari ini gue pertemukan lu berdua di sini. Di sini kita battle, tapi battlenya bukan mau saling mencela atau apa ya. Kita saling belajar. Jadi mungkin kita masing-masing ada kekurangan yang kita nggak sadari. Jadi mungkin dengan acara ini orang lain dan juri-juri akan memberitahukan lu harusnya gini, lu harusnya gitu. Jadi jangan terlalu mikir gua nanti kalah akan jadi apa gitu. Di sini gua berharap semua akan menjadi pemenang. Karena nggak ada yang tahu si Tony hasilnya bagus tapi nggak ada yang ke expose dia itu siapa sih. Nanti kita akan cerita dikit tentang pribadinya si Tony dan Us juga. Mungkin boleh begini dikit gitu kan? Ya. Jadi ini acara akan tato kita mulai dari 4 jam. 2 jam itu setelah 2 jam kita akan break. Dan 2 jam kemudian kita lanjut. Untuk prepare itu setengah jam. Untuk sekarang karena kita nggak ada contekan, nggak ada desain, nggak usah cari-cari. Nanti spontan kita kasih temanya apa dan lu bikin desainnya apa gitu. Oke, siap. Oke. Oke bro, gua nggak tahu spesialis lu apa, gua nggak tahu juga lu spesialisnya apa. Jadi hari ini gua akan nentukan biar adil semua kan, kita bikin oriental. Karena di oriental gua lumayan bisa menilai. Jadi kita hari ini temanya oriental dan gambarnya Daruma. Mau hitam putih, mau warna terserah. Tapi ingat 4 jam. Untuk size minimal ya sejengkal. Bebas gambarnya, terserah lu mau apa. Kita mau lihat hasilnya aja. Kasih penonton lihat kita Indonesia, apalagi di Indonesia subculture itu kita punya tato artis yang berbakat. Oke? Jadi sekarang 20 menit sampai 20 menit ke depan kita mulai. Lu siap-siapin desain sama kalau misalnya butuh warna apa nanti tinggal pilih aja nggak apa-apa. Oke? Siap. Nama gue Usman Mustafa dari Bandung. Awal nato nyoba dari tahun 2013. Cuma fokus natonya di tahun 2015. Awal natonya nggak sengaja. Nggak sengaja itu gimana tuh? Ya awalnya gue menggambar kan kayak di tembok, kanvas, kertas, kain kayak gitu. Terus ada satu temen yang tiap ketemu tuh maksa pengen nyoba ditato. Tiap ketemu selalu ngajakin pengen tato. Dan akhirnya saya coba nato. Gambar pertama gue bikin gambar sayap di punggung. Udah ukurannya nggak terlalu besar tapi waktunya lama banget karena awal bikin garis itu sangat susah. Cuman karena pengen bikin rapi itu awal pegang mesin susah banget pengen bikin garis. Nah di situ mulai tertarik tato lebih dalam kayak gimana gitu.
model gambarnya udah dapet. Terus penempatan juga udah ngobrol. Paling tinggal desain dikit aja. Kira-kira 1 jengkal. 1 jengkal. Cukup gak tuh? 4 jam? Cukup. Cukup lah ya. Cukup. Nah kalau misalnya dari lu sendiri nih, terus style yang paling jagonya tuh apa sih? Kalau gue ngerasa di realis. Realis ya. Berarti kalau misalnya realis tuh yang kayak muka orang gitu-gitu ya? Iya. Ada kira-kira lu untuk bikin kesulitan tema oriental ini ada kesulitan nggak? Pasti ada. Kayak dari garis, blok-blokan yang harus solid. Nah itu gue Agak susah ya? Karena kesulitan sendiri itu dari bikin garis itu ya? Iya. Nama saya Tony, yang biasa anak-anak dikenal Mandala Geng, dari Serpong, Tangerang Selatan. Pertama kali nato 2019. Desain pertama tato itu brutal. Brutal. Maksudnya gimana? Ya kayak black work begitu. Oh. Asal coret-coret aja. Nah itu kenapa akhirnya mau terjun ke dunia tato? Lebih ke asik aja sih kelihatannya. Yang tadinya kerja masuk ke dunia tato, nyampe resign kerja. Kalau untuk posisi di bagian paha yang sesuai dikasih konsep dari Ko Hendrik, Darumado, saya bikin dari pencahayaan mata. Oh gitu. Jadi mau dibikin kayak berwarna ya? Iya. Nah, kalau dari lu sendiri style yang paling jago tuh apa? Lebih ke old school. Old school. Old school tuh boleh disebut sedikit gimana? Tato old school itu tato-tato yang American style. Ya. Lebih ke tantangan aja sih. Suasana baru intinya. Mengenal suasana baru. Karena tapi biasanya pernah tato oriental? Pernah ya. Jadi ini sedikit lebih berbeda gitu. Iya. Nah, oke, jadi semua udah tercetak. Gambarnya lumayan besar. Gua nggak tahu mereka 4 jam itu bakal kelar apa enggak. Ini ada timer, jadi kita ikutin timer ini aja. Nanti ketika ada waktu untuk break, jika kalian mau break, silakan break. Kalau mau tetap lanjutin, itu urusan kalian. Oke? Siap. Sakit loh. Kalau nggak kelar langsung begini nih. Sudut merah. Udah siap? Siap. Biru? Siap. Oke. Kita mulai ya. Ayo kita mulai. Jadi waktu berjalan dengan sangat cepat. Manfaatin waktumu dengan baik. Waktu cuma 4 jam. Kelar nggak kelar, urusan mamamu. Jadi sebenarnya ya ini cuman gue tuh pengen banget gitu loh. Gue tuh pengen banget kalau nunjukin ke orang itu bahwa kita di Indonesia itu banyak banget tato artis yang berbakat tapi nggak kelirik gitu. Cuman kendala kita satu di sini cuman satu. Jika kita melakukan hal-hal seperti begini, sering kali banyak orang yang berprasangka buruk ke kita. Katanya kita memanfaatin mereka atau gimana. Padahal kan kalau dipikir kembali itu
Ini sangat hal yang sangat baik sekali untuk mereka. Siapa akhirnya yang ngelirik hasil kerjamu? Ya orang-orang itu. Jadi mungkin dengan kesempatan ini lakukan yang terbaik. Keluarkan semua skillmu itu biar orang-orang di sana itu bisa tahu ini loh Tony, ini loh si Uus gitu. Nanti penilaian seperti biasa kita ada 5 poin yang harus diperhatikan dan nggak bisa saya sebutin dari sini. Nanti saya akan umumin di belakang. Kadang banyak sekali tato artis yang mereka ikut perlombaan tapi nggak tahu juri itu menilai dari apa sih gitu kan. Jadi ya nanti kita akan umumin dan hal-hal kecil, detail sekecil apapun, sedetail apapun akan kita kasih tahu. Karena ini bagus banget buat mereka ke depan, bukan buat gua nggak butuh itu lagi. Oke, kita lihat aja. Ini desain sendiri apa ini? Kolase. Ya rumah ya, keren sih. Ini kira-kira 4 jam selesai nggak? Terus Selesai. selesai ya? Mudah-mudahan selesai. Kalau lihatnya sih alarm 4 jam. Udah biasa. Sakit nggak kok? Sakit ya? Pakai anestesi nggak langsung? Langsung. Ini gue mau nanya nih. Ini backgroundnya emang sengaja buat di bawah aja Pak? Nanti atas ada backgroundnya lagi? Atas ada backgroundnya lagi, cuman kalau nggak beres nggak akan pakai. Oh, jadi untuk awal backgroundnya di bawah dulu gitu ya? Iya. Nyambung ini. Durasi waktu juga kali mungkin. Kalau mencukupi waktunya mungkin tambah ke atas backgroundnya. Ini sama ya durasinya? 4 jam juga ya? Iya, Tapi startingnya bareng? barang ya. Oh, temanya dari rumah. Ini desain
sendiri apa custom ya? Custom. Custom. Ya lebih bagus custom. Biar nggak terlalu sama. Kira-kira tercapai nggak nih? Dengan durasi waktu 4 jam. Mudah-mudahan Bang. Ini udah Berarti nanti ini bakal dibikin color ya? Iya. Terus cuma penasaran aja tuh, simbolnya itu custom juga simbolnya. Simbol apa sih itu? Simbolnya nggak custom, yang custom ininya dong. Oh, Dari bunga-bunga. aksaranya Jepang ya? Mandarin Jepang ya? itu apa? Mananya? Simbol itunya yang bawahnya. Kurang tahu. Berarti dari timur sana ya. Sakit nggak? Sakit tuh sakit. Cuman Nggak pakai anestesi nih? enggak. Nggak, normal ya? Dinikmatin aja. Oh. Jadi sakitnya dinikmatin gitu. Iya. Kalau dalam 4 jam kuat sih oke. Ya cuma nggak tahu nanti dua nanti. Nama saya Kobes Tato. Saya berkecimpung di dunia tato dari tahun 90 sampai saat ini. Kelas 2 SMP saya udah nato tahun 87-an. 87. Tato atau ditato? Nato. Nato? Ah, karena kan dulu basicnya wah orang bisa gambar bisa nato gitu. Jadi coba-coba. Berarti masih pakai alat yang Iya. jadul banget? Iya gitu ya? jadul dari bikin custom sendiri. Iya, pakai rotary Iya, rotary gitu ya? dinamo, pulpen. Proses. Itu juga dulu kan nggak ada sistem bayar kan. Temen tato kita bikinin, udah gitu. Nah, tahun 90 udah komersil lah, udah dihargai gitu. Murah dulu dari harga paling goceng lah dulu. Goceng, ceban gitu. Dan sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Kalau yang pertama saya lihat dengan durasi waktu 1 jam, dia udah hampir setengah prosesnya gitu, lebih cepat gitu dibanding yang kedua. Kalau yang biru size-nya juga agak besar, jadi dia agak lebih kurang lah, makanya 4 jam mungkin belum tercapai dengan durasi ukuran size gambarnya gitu terlalu besar gitu. Kalau menurut saya gitu. Nama saya Aaron. Nah, kalau nato dari 2014 lah. 2014. Terus? Belajar dari beliau. Umur berapa tahun 2014? Nonton? Gua nggak pandai ngitung. Itu lagi ganteng-ganteng. Kamu jadi cover boy tadi. Saingannya banyak. Tapi jadi kang tato aja lah. Ada prospeknya dunia. Lapangannya masih luas. Lebih banyak duitnya ya? Iya. Tadi kalau misalnya dari sejam nato, menurut lu gimana nih, Pak Aaron? Dari tim merah dan tim biru? Bagus semua. Cuman belum kelihatan lah. Hasil maksimalnya Hasil belum maksimalnya kelihatan. belum Iya. kelihatan. Cuman kalau masalah waktu tadi tim merah lebih ini karena emang Iya. size-nya agak kecil. Selesai di sini. Gitu lebih ini. Kalau yang tim biru kan agak besar. Maka lihat backgroundnya apalagi warna, ini tercapai nggak nih 4 jam gitu. Kalau dari segi teknik ada yang mau kalian komentar nggak dari tim merah dan tim biru? Udah bagus. Mungkin anak-anak sekarang nato emang lebih canggih sih ya. Semua udah fasilitas memadai semua. Dari tinta, mesin, jarum gitu. Kalau zaman dulu kan 1 jarum. Satu jarum ya? Iya, kita mau bikin gede 1 jarum ngeblok. Bener-bener butuh perjuangan. Lama gitu ya? Wah, bukan lama lagi itu. Bisa berhari-hari tuh. Kalau sekarang kan mau lebih cepat ada jarum yang lebih besar gitu kan ukuran size-nya. Jadi kebutuhannya udah terpenuhi semua tato artis zaman sekarang. Lebih Jadi dari segi teknis mereka udah pada jago-jago iya, ya? udah pinter lah. Udah pinter ya?
Nah, udah 2 jam berlalu, sangat menarik sekali. Gua nggak tahu nih 2 orang kekejar gak? Ini masih banyak yang belum diwarnain. Ini sepertinya modelnya sudah mau menyerah. Tapi kita lihat aja siapa yang kalah, siapa yang menang nih. Kalau misalkan dia belum kelar nih, modelnya mengalah, tetap lu menang, bro. Jadi ini sangat menarik sekali. Ada 2 jam. Mungkin kita harus break dulu biar mereka ngisi dulu tenaga sama. Udah lapar kali ya, bro ya? Ya kan? Jadi ya ini 11, 10, 9, 7, 6. Kita akan break dulu. Kalau lu mau lanjut silakan. Tapi gua saranin kita break dulu lah sambil cicet apa makan dulu kan enak gitu. Oke. Kasihan modelnya. Lu tau kan rasanya seperti apa? Pas waktu lu lagi ngerjain sesuatu tapi lu harus dikejar sama waktu. Itu sangat susah karena konsentrasi sama pikiran lu itu jadi nggak fokus. Tapi gue berharap semoga lu kasih yang terbaik. Jadi sekali lagi gue tegasin, kita bukan mengadu untuk menjadi yang siapa pemenang siapa yang kalah gitu loh. Di sini enggak. Kita di sini sharing pengalaman dan skill gitu. Oke, dan acara ini tintanya banyak loh. Tinggal pilih warna, mau warna apa. Kesulitannya lumayan, cuman tadi diberesin dulu semua itemnya. Setelah break lanjut warna. Lanjut warna. Udah hampir 70% ya. Cuman ya itulah, nahan sakitnya itu loh. Mana gitu. Kalau dari kalian berdua, ini nggak pede nggak sama hasil tatonya nih? Gimana ya? Ya lihat juri aja nanti yang menentukan. Iya, sama. Kalau dari Coach Arda sendiri? Sama, yang menentukan kan juri. Tapi kalau dari secara personal gimana? Dari hasilnya nih bakal pede nggak? Maksudnya bakal bagus nggak? Cuma yakin pada Uus. Dari tato artis sendiri ya? Yes. Lumayan menegangkan juga sih ya, karena desainnya random Ini juga. desainnya ini ya, apa namanya, improv aja gitu? Ya, custom. Custom ya. Kalau dari model sendiri, kira-kira udah kelihatan belum nih hasil jadinya gimana? Kelihatan sih udah, cuman masih jauh sih kalau dilihat persenan, paling masih 40-an lah ini. Oh, masih jauh ya dari tim merah ya? Iya. Tapi kalau dari kalian berdua, pede nggak sama hasil tatonya? Pede ya. Pede ya? Agak lumayan. Berarti udah 40%, nanti habis break langsung dilanjutin lagi ya? Iya. Nah, udah kita istirahat dan mereka lagi siap-siap bersihin dulu. Habis itu langsung gas karena cuman ada sisa 2 jam saja. Gua sih deg-degan lihat lu greget nih, kelar gak nih. Nah ini gua sih yang satunya takut nggak kelar, yang satunya takut nggak kuat. Jadi ya, tapi tetap gimana pun harus dijalanin. Oke? Oke. Siap? Siap. Kita memulai lagi dengan Empat, 3, 2, 1, go! Mulai, gas! Sisa 2 jam. Sisa 2 jam. Kita lihatlah nanti hasil akhirnya seperti apa. Kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Sudah waktunya kita bikin event-event seperti begini karena dari dulu sebelum ada YouTube saya di media sosial, orang agak
gimana sama tato. Kan begitu udah muncul sekarang kayaknya orang udah pada open juga. Sekarang masalah di tato cuma ada satu, saingan harga. Sehingga itu barang bagus menjadi sampah. Gimana lu bisa dihargai ketika lu sendiri nggak bisa menghargai hasil kerja lu sendiri. Jangan pernah mau ditawar, jangan pernah mau dinego. Lebih baik kau kelaparan daripada kau turunin harga dirimu. Jadi gua penasaran nih, gua pengen. Yuk. Gimana? Aman? Masih aman tapi udah mulai berasa. Nah, Soal habis break. Oh ya. Tapi nggak break, tenaga juga habis. Iya. Cuma jadi kayak menyesuaikan lagi gitu. Oh. Berarti gue lihat ini pertama kali lu nato warna ya? Iya. Badan lu hitam Pengen putih keren semua. banget. Kenapa sih lu nggak suka warna? Mikir ke jangka panjangnya sih sebenarnya. Kalau di pandangan gue pribadi ya, Kenapa sih? kayak takut. Maksudnya kayak ada ketakutan pudar nggak sih gitu? Ketakutan akan pudar nggak? Iya ke depannya. Kenapa lu bisa mikir begitu? Emang hitam nggak akan pudar? Pudar juga sih. Tapi kan maksudnya kalau itu sama mengakui dengan kulit gue kok. Saya rasa itu bukan masalah deh. Oh bukan ya? Saya rasa itu bukan masalah. Karena sepengalaman gua ya yang gua dapat nih. Itu tinta nggak mungkin bisa mudar kalau teknik lu benar. Teknik perawatan. Teknik lu masukin. Oh. Teknik itulah yang bikin harga tato artis itu jadi berapa gitu. Iya, iya. Karena gini, harga itu asalnya dari mana? Nggak mungkin dari tinta, Iya. nggak mungkin dari jarum. Ya dari hasilnya. Skill. Iya skillnya. Kenapa orang itu berani buka harga segitu? Karena dia bisa menggaransikan warnanya kayak gini, ya dong. Ya benar. Heeh. Tapi lu lihat sendiri ini bakal kelar gak? Mudah-mudahan kelar sih kayak ini. Berarti lu masih pede sama kekuatan lu. Masih Tapi lu yakin gak sama tato artis lu? yakin. Gua melihat dia warnain, gua agak ragu. Awalnya gua yakin bener nih. Makanya saya suruh sorot nih, dekat nih. Lu berapa tahun pengalaman? Sebentar sih. Berapa lama? 19, 20, 21, 22, 23. 5 tahun? Tapi rutin ada nato terus? Kalau color jarang. Oh, biasanya kerjain Black and Blue. hitam putih. Sekarang studio di mana? Dia masih ikut orang Oh, di di Geraha Raya. Geraha Raya. Iya. Berarti sistemnya janjian appointment juga ya? Iya. Barangkali kalian kalau misalkan boleh cek portfolio, karena kenapa dia bisa di sini, karena juga kita kan udah cek, berarti dia udah, maksudnya hasilnya udah bisa masuk kategori, makanya kita mainin dia di sini gitu. Oriental itu emang agak susah sebetulnya, karena jangan mikir itu cuman gambar yang diwarnain. Tapi jujur ya, semua gambar pasti ada kesusahan tersendiri lah. Tapi Tony, gue berharap gue bisa lihat hasil akhirnya hari ini. Tunjukkan yang terbaik buat dirimu dan buat semua yang lagi nonton. What's up, bro? Aman? Oriental itu spesialis lu bukan sih? Yang biasa lu kerjain apa? Realis. Lu berapa tahun nato?
Udah 8 tahun nato. Ada gak sih gambar yang menurut lu itu susah banget gitu? Kalau susah banget, kayaknya enggak. Belum ya? Berarti kalau misalkan orang mau nato sama lu itu semua gambar lu sikat? Lu kerjain juga? Bandung sikat semua. Kenapa begitu? Karena Emang lu nggak kepikiran mau ada satu apa gitu yang lu apa? Lu kuasai bener-bener udah, wah gua jagonya gitu. susah mau kayak gitu. Susah kenapa? Karena kalau kayak di studio kan konsumen nggak tahu permintaan gambarnya kayak gimana. Jadi dia kayaknya apa? Yang penting kerja aja. Ya belajar lah memang gambar apa aja di kelas. Tapi kan nggak semua orang mau begitu. Gimana lu tanggapin orang-orang yang misalkan dia ke tempat lu minta bikinnya misalkan Polynesian atau Maori, akan lu tetap kerjakan juga? Kerjakan juga. Udah gua no comment dah, sudah, thank you. Nah, sekarang gua bersama nih, bersama Bang Kobes. Kalian kalau misalkan di Jakarta tahun 2000 ya? 90-an lah. 90-an 2000 pasti tahu nama Kobes itu siapa. Dan gua dengan bangga hari ini dia bisa ngejuriin di sini juga. Thank you. Karena ya gua sangat berharap ilmu yang didapatkan Bang Kobes itu bisa sedikit sharing ke generasi muda gitu loh. Jadi ini urusan kita. Ya, maksudnya biar lebih maju gitu loh. Kan sekarang juga banyak tato artis yang baru-baru, mereka itu berbakat, cuman ya mungkin kurang di marketing atau media sosial gitu. Iya. Tapi kalau anak muda sekarang, menurut gue pribadi ya, itu lebih dominan gitu buat mengulik, karena semua sarananya serba lengkap. Udah memadai. Nah, beda sama generasi dulu kan. Kita dari mau jarum aja gimana kan. Nah, kayak mesin coil dulu kan di Indonesia baru masuk kalau nggak salah tahun 2004 gitu. Itu berbentuk coilnya doang tuh, belum ada grip. Nah, terus ada pengrajin lah bikin grip. Cuman caranya kan kita nggak tahu, dulu belum ada YouTube kan. Jarum pun bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Needle bar dulu bikin, ada yang jual. Nah, jarum kita solder sendiri. Gitu. Tapi sekarang sama dulu itu bedanya kalau saya lihat ya. Dulu kita belajar sendiri nih. Cari betul. tahu informasi bla 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 bla. Betul. Sekarang karena kita udah banyak yang udah tahu, generasi baru ini tinggal gimana ya? Menikmati. Gimana ya? Iya. Kalau dulu kan kita mungkin belajarnya kan temen, ya kan? Jadi ke temen, tatoin gue dong, lu kan bisa gambar, ya udah tatoin. Tuh nggak, hasil pasti hancur lah, ya kan? Kita nggak tahu. Di zaman itu bagus. Iya, mungkin zaman itu bagus. Iya. Kita nggak tahu kedalamannya jarum ke kulit, Nah. itu belum tahu. Nah itu proses belajarnya udah di badan orang. Kalau sekarang mau belajar kan ada Bayar. iya, satu bayar, dua ada kulit-kulitan. Iya, itulah. Gitu. Jadi kalau mereka sih beruntung ya. Beruntung banget. Dengan tato mesinnya yang Semua begitu. serba lengkap, tinta lengkap, jarum lengkap, mesin mau model apaan lengkap. Tapi menurut lu ada kekurangan apa sih? Di
yang zaman sekarang begini? Ya mungkin marketnya ya, makin sosialisasi ke tatonya itu ke customernya gitu. Ngasih Perihal? hasil kalau dia mau memasarkan hasil karyanya. Oh, karena baru itu. Ya karena baru kan orang baru jam terbangnya kan kurang gitu, walaupun hasilnya bagus gitu, masih kurang mungkin. Gitu. Karena kepercayaan ya. Kepercayaan. Nggak Referensi semua. juga kan dari teman yang udah ditato sama ini. Paham. Berarti anak baru itu berbakat, cuman kalau orang nggak referensiin, saya rasa yang misalkan lu mau nato, gua rada-rada serem juga nih. Betul. Oke, jadi ini acara gua pas banget gitu ya. Ya pas. Jadi dengan adanya begini kita bisa lihat langsung nih kerjaan dia seperti apa. Iya. Dan mungkin kan abis ini nanti ada yang mau coba ini, gue mau coba dong aduin sama siapa gitu ya. Bisa jadi menarik gitu. juga ya. Kayak kompetisi gitu tapi hasil gitu kan. Iya, maksudnya kompetisi juga sehat. Iya, sehat. Saling belajar lah. Bukan saling menjatuhkan itu. Gak bisa. Nah, itu menurut gue satu hal yang keliru. Iya. Tato itu misalnya sebenarnya orang kan ada yang bilang wah tatonya begini, emang stylenya, gayanya gitu. Gayanya emang begitu. Lu nggak bisa ngomong ada saingan nih. Gimana bisa bersaing, lu bukan jual barang. Betul. Dan mungkin lu cocok sama tato artis A, nyaman sama hasilnya nggak ada urusan. Iya, gitu. nggak ada urusan. Susah kalau misalnya kalau bersaing itu menurut gua sih nggak masuk. Bersaing secara sehat lah gitu, secara normal lah. Tapi yang pasti ya dengan begini kita bisa dapat teman banyak, bisa dapat ilmu banyak, dan bakal kita pasti. bisa tunjukin ke orang ke luar Indonesia gitu. Indonesia punya artis tato yang kayak begini. Soalnya di Indo masih banyak yang, wih di luar lebih mantap. Karena juga patokan kita tato artis pasti keluar kan, kiblatnya pasti keluar masih. Arahnya orang luar negeri. Hasilnya enggak maksudnya? Enggak, lebih ke itu yang YouTube yang si Raja Tato itu. Kiblatnya di situ. Lu salah ngomong lu. Tapi tadi Bang, itu kan ada dua nih. Tim biru merah ya? Tuh ada tim biru sama tim merah. Menurut lu gimana sih? Kita mulai dari biru dulu lah. Tadi gue lihat gambarnya yang tim biru yang di kaki. Yes. Ya, ada rumahnya kan size-nya agak kecil daripada yang merah kan. Tapi ada hasilnya sih dengan durasi kurang 1,5 jam lagi ya. Iya. Kayaknya sih tercapai maksimal. Menurut saya gitu. Kalau ini kan agak besar nih spotnya. Oh yang agak besar, mungkin pencapaiannya agak kurang tahu, tapi itu kan prediksi doang. Masih belum. Tapi menurut gua kalau pengerjaan acara begini 4 jam itu cukup gak sih? Kalau buat tato ya minimal 4 jam, 5 jam. Berarti 4 jam itu memungkinkan sekali. Soalnya gua 2,5 jam jadi. Enggak, emang kan sesuai durasi pengerjaan tato. Saya mintanya sih sejengkal gitu. Iya. Tapi kalau misalkan sejengkal, kalau saya hitung ya misalkan sama warna apa background segala sih pas-pasan. Iya, ngepres. Agak kekejar gitu ya. Kekejar masih. Kadang ya, gue pengen kasih dia tahu gitu. Setiap klien itu kan kulitnya itu kadang batas waktu itu paling enak itu 3-4 jam. Iya, karena orang di luar 4 jam lebih itu udah sakit ya. Antara nyerah atau stop gitu. Mau lanjut. Jadi dengan adanya begitu kan dari lu handle klien lu, handle klien terus pilih gambar apa segala kan. Iya. Kadang banyak orang yang dalam menghadapi tamu itu attitude-nya belum ada. Nah itu kita di sini itu dari awal sampai selesai itu benar-benar prosedur itu yang SOP-nya ada benar-benar gitu loh. Jadi kemauan klien mau gambar apa, artisnya harus mereferensikan gambar yang lebih bagus. Iya itu. Jadi jangan misal ini gua mau gambar ini, wah ini pasaran ya ada ini, gua rubah sedikit. Nah jangan lu langsung ambil lu tempel cetak. Karena karya orang gitu kan. Beda tukang sama artis. Iya.
itu pernah kontroversial. Sebetulnya sih. Tapi kalau Indonesia kan sebutannya pasti tukang tato. Sah-sah aja lah ya. Iya. Semua orang kalau misalnya lu udah berani ngepost ya lu itu udah resiko. Itu udah resiko. Namanya juga Indonesia. Bini aja dicolok apalagi cuma gambar ya Kak. Ya kan. Tapi habis ini nih, misalkan habis ini Bang Gobes ada peserta yang menarik kan? dari dari sekeliling temen atau siapa tuh yang mungkin Bang Gobes lihat di internet atau di IG gitu. Ada ini pengen gua cobain di sini gitu. artis tatonya apa? Iya. Artis tatonya. Nah, biar nanti lu cari satu, gua cari satu nih. Kita sama-sama ada pegangan nih. Nah, taruhan dah 1 juta dah. Lihat siapa menang gitu. Kan menarik. Ya bisa. Di samping itu kita bisa menang duit nih. Kan pasukan lu pasukan merah, gua pasukan biru. Ada gak kira-kira? Ada. Yang menurut lu orang-orang baru lah, pengalaman 3-4 tahun. Ada sih ada. Ada ya? Nah, ini menarik nih. Kita lihat nanti berikutnya tim merah sama tim biru nih. Yang mau sampingan boleh ikut dah. Bang, ada sesepatah gitu buat generasi muda yang mau terjun ke dunia pertatoan gitu? Enggak, kalau buat terjun jangan terlalu banyak. Seperti itu kasih. Ayo, di Indonesia tato artis ada berapa orang? Bebas aja mau dunia tato, misal mau pemula mau nyoba belajar tato belajar gitu. Tapi sama yang berpengalaman. Tato artis di Indonesia ada berapa orang ya yang tercatat? Yang tercatat mungkin 1.000 lebih yang tercatat ya, yang tercatat. Atau studio lah, studio. Jakarta. Oh di Jakarta. Kira-kira ya. Jakarta aja nih. Bisa 200-an. Di Jakarta tok 200-an. Kira-kira. Kalau di Bali? Ribuan. Nah itu. Tahu kan? Masa sampai sekarang tato itu belum ada label khusus ya? Iya. Masuknya ke apa ya? Padahal kita bayar pajak gitu ya. Makanya bingung. Masuknya kemana itu coba? Ya dunia tato kan bekerjanya pakai jarum ya kan, alat-alat kesehatan itu kan bidang medis. Iya, kesehatan medis kan. Nah di seninya di bidang kebudayaan. Bingung kan maksudnya mau kemana arahnya? Mau izin nih. Mungkin ada yang bisa bantuin jawab ini deh. Biar legalitasnya. Iya dong. Jadi kalau udah legalitasnya udah jelas kan kita nggak dipandang kayak masih kayak abu-abu gitu loh. Kan sekarang ini kan orang, wah lu tato kayak agak masih gini gitu loh. Padahal kan sah-sah aja gitu. Iya. Kan. Ya zaman dulu kan tahun 60-an 70-an orang udah tato ya kan. Gitu. Kesannya ya udah negatif aja kan tahun itu kan. Tapi sekarang sih udah menurut yang lu lihat di 60-an sampai sekarang nih. Ya sekarang lebih modern lah, orang lebih tahu menghargai mana seni gitu. Sebenarnya bukan tatonya sih, attitude orangnya aja gitu, oknumnya. Bener. Bukan masalah tato. Benar. Jadi sekali lagi yang bikin lu kelihatan bangsat itu bukan tato lu, tapi sifat lu. Iya, benar. Oke. Jadi yang bikin lu kelihatan lu mewah, lu kaya, tentu adalah tato lu, bukan lu nya. Makin bagus makin mahal. Iya, seni itu ada harganya. Seni itu mahal. Iya. Oke, kita lihat hasil mereka. Kalau saya sih tim biru. Tim biru. Iya. Karena gambarnya detail. Kalau dari Kohen? Netral. Karena gua nggak bisa memihak. Gua harus lihat yang realnya seperti apa gitu. Nah, suruh milih kan harus salah satu milih. Karena ada 3 pilihan netral. Karena kita di sini juri. As juri. Bukan penonton. Ya kan sejauh ini doang kan kita ngelihat. Nah, endingnya kan kelihatan hasil semuanya. Ini
selesai. Nah, udah 4 jam berlalu, jadi begitulah hasilnya. Sekarang tinggal 25 detik. Acara ini akan selesai dan kita akan melanjutkan ke penilaian. Dan sangat menarik hari ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Jangan ada kecurangan di antara kita. Stop. Gimana rasanya? Kecewa nggak? Enggak sih. Kok nggak? Nanti kan bisa dilanjut kapan-kapan. Ya, lanjut berikut bayar, bro. Iya. Selalu begitu ya. Pas waktu bikin itu mungkin biasa-biasa aja nih. Pas dinilai itu nih, kalian bisa kalau kita orang Indonesia itu kan dengerin orang nilain hasil kita itu kayak gimana gitu kan. Siap ya dinilai ya. Apapun itu hasilnya ya. Bukan gua doang loh. Ada Bang Kobes, ada Bang Cino. Oke, kita melanjutkan ke penjurian. Sulitannya dari model yang nggak mau diem. Karena udah kesakitan. Kalau gambarnya ya aman lah, bisa dikerjain dengan lancar. Kalau kendala sejauh ini enggak, cuman pas pengerjaannya aja itu udah. Tapi aman lah, semua kendala. Aman terkendali ya. Kendala sih nggak ada, cuman awal pekerjaan sih masih oke-oke aja. Akhirnya itu loh, Setelah break. Iya, setelah break, ngerasa nggak kuat lagi. Berhenti ya, berhenti ya. Iya. Nah ini terakhir nih, kalau menurut kalian berapa rating hasil tato yang udah jadi ini? Rating hasil tato 10 lah, gila. Nah, sakitnya lo, gila lu. Ya nggak? Berarti dari Thailand udah pede banget ya dengan hasil 10. Pasti dong. Coba sekarang kita tanya ke artis tatonya, kira-kira rate-nya itu dari 1 sampai 10 itu berapa Bang? Ya 10. 10 ya? 10. Berarti kalian berdua pede nih ya? Pede. Bakal menang nih ya? Pede. Harus. Berarti kalian berdua nih orangnya takabur ya orangnya? Nggak terkabur juga. Padahal walaupun waktunya lebih cepat tapi yakin PD bakal bisa menang ya? Iya. Harus. Kalau masalah menang kalah nggak tahu, itu juri yang menentukan. Iya, kembali ke juri lagi. Yang penting intinya Yang penting udah dikerjain semaksimal mungkin. memuaskan berarti ya dari kedua pihak. Oke, ini kira-kira ada komentar nggak? Silakan Mas. Komentar sih mungkin karena perkara waktu sih, jadi kurang maksimal
untuk hasilnya gitu. Paling komentar sih itu sih. Kalau dari Bang Tony sendiri? Sama waktu, karena banyak warna juga ya lumayan. Nggak cuma 3 apa 4 warna doang. Ada berapa warna yang dipakai? Itu dipakai sambil nge-mix tuh ada 7-an. Ada 7 warna. Iya. Dari warna merah sampai turunan. Nah, gimana nih kesulitannya tato selama 4 jam ini? Kesulitannya waktu 4 jam ya. Biasanya 5 sampai 6 jam dengan bikin ini. Ya adrenalin baru lah. Kejar-kejar waktu gitu ya? Iya. Terus kira-kira ada kesulitan lagi main? Ya mungkin ke depannya bisa lebih cepat sama lebih bisa ngatur desain dalam waktu 4 jam. Kalau dari abang sendiri gimana? Kesulitannya atau ada sakit atau nahan gimana gitu? Kalau sakit sih pas akhir-akhir sih karena udah ditimpa-timpa terus. Apalagi kayak abis break gitu tuh tadi jadi menyesuaikan lagi gitu kulitnya gitu. Paling sih gitu doang sih. Nah, dalam 4 jam nato tadi ada kendala nggak kira-kira? Nggak ada sih. Nggak ada kendala. Nah, kalau dari gua pribadi, tapi nggak tahu dari Mas Tony-nya gimana. Gimana bang? Kendala nggak ada sih. Ya kendala waktu doang. Kendala waktu doang ya, yang emang kejar-kejaran sama waktu ya. Iya. Nah, ini terakhir nih. Menurut kalian berapa hasil rating hasil tato tersebut dari 1 sampai 10? Masih 6 sih. Sama. Masih 6. Iya, mungkin karena emang belum maksimal kan. Karena belum full jadi makanya Iya. masih 6 ya. Oke. Kira-kira bang, kalau untuk dijadiin full color itu berapa persen lagi sih? Ini masih termasuk baru 70%. Oh baru 70% ya? Berarti atasnya, tinggal atasnya doang tuh yang belum. Atas terus Pas sama finishing. finishing detailing gitu. Nah hasilnya aku udah tahu nih kurang lebih nih. Untuk hasilnya kita buka ke umum juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Iya. Karena biar pada tahu nih. Jadi kita bertiga semua satu suara. Tim merah yang menang. Tim merah yang menang. Dan mungkin Bang Owi mau sedikit kritik dan saran. Iya. Satu, durasi waktu ya, masalah gambar, desain. Karena ini kan 4 jam, dominan terlalu besar, mungkin tato artis apa modelnya nggak kuat, apa waktunya nggak terjangkau dengan spek yang terlalu besar, tapi tidak melampaui satu gambarnya gitu. Nah itu kan yang satu lagi yang tim merah. Nah itu gambarnya kan sesuai sama durasi waktunya, walaupun ada sedikit miss, tapi overall gambarnya udah oke lah. Penempatan semua sama bagus gitu. Oke gitu ya. Cukup. Yang kurang dikoreksi, maksudnya tadi saya nilai karena shadingnya ada yang kurang gelap, karena dominan outline-nya masih kelihatan, harusnya lebih hitam di sini. Karena dari struktur gambarnya saya lihat cahaya dari sini, nah dari gambarnya ini nggak ada bayangan di topengnya ini, jadi nggak ada gelap, di sini nggak ada gelap. Gitu. Kalau mau lebih perfect, jadi ada gelap, jadi dimensinya lebih timbul lagi, gambarnya lebih kuat lagi. Jadi karena dia opernya tampil di depan, nah harusnya sinarnya kan di sini, jadi apa sisi gelap merahnya di sini, jadi dia timbul di depan. Nah shadingnya juga di sini kurang gelap, sini. Nah, di mata jadi yang fokus, jadi kayak flat gitu gambarnya, jadi agak kurang gelap shadingnya. Oke, sudah itu kok. si Cino
Oke, sekarang gue sebelumnya mau izin abang-abang, ini kita bukan tato artis, bukan apa. Jadi ini dari kacamata gue aja nih abang-abang ya. Kalau dari yang sudut merah ya, overall sih dari penempatan dulu lah, penempatan sih gue suka banget sih kalau di situ. Jadi kayak pas kan, kaki kan ke betis kan jadi membesar gitu. Terus kayak jadinya di sininya padat di bagian bawahnya, terus atasnya jadi kayak ke highlight gitu loh. Kalau gua ngelihatnya kayak gitu, suka di situ penempatan. Terus kalau soal shading sih gua suka sih. Kalau gua pribadi ya. Cuman yang jadi catatan kalau gua ngelihatnya kayak itu kan dia ada topinya, terus di dalamnya ada mukanya. Kayak apa ya, pembedaannya itu kayak sama gitu loh, jadinya gradasi iya, jadi kayak keseluruhan tuh kayak datar nggak nimbul gitu, maksudnya kan 3D-nya lah. Iya, 3D-nya ya, itulah. Gua nggak tahu nih bahasanya harus kayak gimana nih. Intinya jadi kalau gua ngeliatnya kayak flat di satu kertas gitu doang ibaratnya kalau di kanvas. Yang kelihatan menonjol 3D-nya buat gue di warna merahnya itu sih. Kalau yang itunya kan sama ya warnanya, jadi kayak gue ngeliatnya satu kertas gitu doang aja. Terus detail keseluruhan oke, dan ya itu tadi sih kayak cuman kurang ada pemisah aja, topi, muka, sama si air apa awan nih yang di bawah? Awan ya, gitu sih. Kayak flat gitu. Kalau kritiknya, sarannya gua nggak paham ya, namanya bukan itu udah saran sih. Harus lebih baik lagi. Kan bingung ya, soalnya nggak bisa nato. Nyaraninnya kalau masak gua bisa kasih tahu. Kita sambung ke biru. Oke, sambung ke biru. Tadi kalau gue ngeliatnya kayak nggak tahu ya, kalau kacamata gue warnanya menurut gue kurang apa ya, kayak gue paham idenya sih, paham idenya, tapi mungkin pas dijadiin tato ke badan tuh warnanya kayak gak sesuai tadi kayak yang gue lihat di gambarnya sih. Cuman kan tadi kembali lagi nggak boleh jadi patokan kan ya. Jadi menurut gue bakalan bisa lebih bagus sebenarnya warnanya harusnya. Terus penempatan kalau gue pribadi sih, kalau gue ditato ini gue nggak mau naruh di paha ya, kayak terlalu mubazir tempatnya. Jadi kayak tempat segede paha buat gua gambar ini, mungkin gua akan coba cari opsi lain sih kalau untuk penempatan. Karena gue suka yang padat gitu loh. Kalau misalkan dapat space-nya kayak gimana, gue suka yang padat lah. Sama shadingnya kalau gue compare sama ini tadi, kalau harus gue compare, shadingnya lebih rapi yang ini kalau di mata gua gitu, lebih rapi yang merah kalau di kacamata gua. Udah itu aja sih. Again, saran gua nggak tahu cara kasih sarannya, gua semangat. Semangat terus bang gue. Nah, giliran gua. Nah, gua pengen denger nih masternya. Oke, yang paling penting adalah sebuah gambar apalagi di oriental itu sangat penting dengan garis. Jadi di sini gue nggak melihat ada sebuah ya sama kayak yang apa ya, gradasi apa 3D. Iya. Jadi ketegasan garis itu nggak ada, itu semua garisnya satu size. Jadi mana yang di atas mana yang di bawah itu nggak kelihatan sama sekali. Dan kalau misalkan lu mau pakai merah di bawah, harusnya di tempat lain harus ada sedikit-sedikit. Jadi kita dari jauh gini nggak cuma di situ doang kelihatannya.
ini juga gua khawatir kalau sembuhnya itu bakal kelihatan jomplang karena orang fokusnya ke merah ini saja dan sisanya orang nggak akan ngeh itu apa. Terus untuk penempatan sendiri, kenapa nggak mau taruh di lebih atas dikit? Kalau udah lu taruh begini, ini awan di bawah, atasnya kosong. Dan bagian atas ini kan lebih gede size-nya. Itu sangat penempatan itu penting. Jadi kalau begini lu taruh, sini akan kelihatan kosong banget. Dan jadinya nggak proporsional. Terus kalau misalkan mau bikin kuas begini, itu alangkah bagusnya jangan digaris pakai outline dulu. Kalau nggak nanti begitu pas sembuh, itu outline-nya akan kelihatan jelas banget. Jadi nggak kayak kuas langsung pakai shading. Ya, atau lu pun tandain pakai gray wash gitu. Kombinasi warna lu harus perhatiin deh. Asiran oke, garis oke, cuman lu nggak mainin tebal tipisnya di situ. Dan itu di Oriental penting banget. Pertahankan ketololan lu, kebegoan lu. Kamu pasti sukses. Oke, Tony. Ini mungkin agak pedas, tapi mungkin lu akan nggak senang dengan apa yang gua ucapin. Tapi ini pasti kalau misalnya lu cerna sendiri itu untuk kebaikan lu. Oke, sekarang pertama adalah lu sebagai tattoo artist lu harus menghitung waktu. Jadi dalam konsultasi lu harus tahu berapa lama lu bisa selesai gambar ini. Karena nggak semua klien itu no limit. Bang, gue punya budget sekian. Dalam sekian gue harus selesai. Dalam sekian jam gue mau balik, gue harus ke bandara. Jadi kalau begini kan nanti jadi sebuah masalah. Lu harus tahu kapasitas lu sendiri. Gue bisa selesaiin ini dalam berapa jam. Kalau misalkan nggak bisa selesai, lu harus kurangin atau kecilin. Itu dalam timingnya. Lu harus punya kapasitas, tahu batas lu sampai segimana. Terus kedua, kalau Oriental itu kayak tadi, garis itu penting. Garis itu penting banget. Tebal tipis, lu harus mainin. Karena kalau misalkan begini, harusnya kan daun ini kayak di depan dia. Gara-gara lu garisnya sama, jadinya nggak kelihatan. Sama yang kayak daruma ini, harusnya dia bisa lebih tegas. Sekarang kecampur sama awannya. Itu mengenai garis. Kalau asiran tadi gue lihat pas kayak gini-gini, harusnya lu lebih santai, jangan terlalu buru-buru kayak gini juga. Ini kan nggak masuk nih. Ketika lu udah lihat begini, lu harus tahu gimana lu harus lakuin. Kalau nggak kan nanti sembuhnya itu sini, itu belang semua loh, nggak beda warnanya semua. Itu seasirannya. Kalau sama warna, tadi gua lihat lu warnanya asal banget, nggak pakai apa itu namanya, nggak beraturan. Saya khawatir nanti kalau sembuhnya itu antara korengan atau kedalaman, overwork. Oh iya. Ya itu kalau mau tato di tato gini lu perhatiin garis
tebal tipis, lu mainin tebal tipis itu udah, lu nggak asin nggak apa-apa, itu udah cakep. Sama agak santai dikit, jangan terlalu buru-buru. Kalau misalnya kan ini kayak jenggot itu kan mestinya lebih soft, lebih garis kecil gitu kan. Tapi ya it's okay lah. Kan namanya juga kita belajar di sini, kita bukan cari pemenang. Itu poin-poin itu yang berdasarkan kita kasih. Kalau setiap orang, setiap tamu lu datang kan kasih nilainya beda-beda. Semoga dengan adanya hari ini lu bisa introspeksi diri untuk kedepannya gitu ya. Jangan kecil hati, gas terus. Nanti mungkin ada habis ini 2-3 minggu dia maju lagi nih, ada musuhnya. Maju lagi dong, jangan takut. Nah, akhirnya selesai semua. Terima kasih Bro Don Cino. Thank you Bang Kobes, udah luangkan waktu. Saya tegasin lagi sekali, ini acara bukan mencari siapa pemenang. Karena kita ingin memajukan tato artis yang berbakat atau memberikan pengalaman yang lebih baik buat tato artis yang baru gitu kan. Jadi jika kalian pengen ikut juga silakan daftar dan kita akan fasilitasin dan mencari teman lawan yang sebanding. Ya kurang lebih begitu. Kalau lu menarik dengan video ini, ayo lu, kita tunggu kok pendaftaran lu, kita gas. Nanti Tony akan maju lagi. Lu udah siap ya? Kan kesalahan hari ini gue udah kasih tahu. Semoga ke depan tidak akan diulangin lagi. Ya, oke? Thank you semuanya. See you episode kedua. Terus gimana nih rasanya ikut di Tato Rumble? Seru. Cuman ada beberapa yang kurang. Tadi juri sudah jelasin semuanya. Mungkin nanti di lain waktu gue main lagi, semua diperbaiki. Apa sih yang lo dapet? Yang gue dapat pengalaman. Yang penting itu pengalaman. Bangga, cuman tidak puas sama hasil gue sendiri. Ada beberapa yang kurang karena temanya oriental, gue nggak terlalu paham sama oriental, tapi bangga sejauh ini bangga. Menangnya sih ya ikut bangga juga sih, soalnya gue yang ditato pakai model, ya nggak sih? Ya mungkin untuk artisnya kedepannya lebih gimana gitu? Lebih semangat, iya, semangat. Belajar. Iya. Nggak protes, gue terima. Emang itu kurangnya. Gue akuin itu kurang. Ya sama-sama semangat, sama-sama belajar. Yang mana yang kalah nggak ada bukan akhir dari segalanya ya. Buat acara ini ya harus terus berjalan kayak gini biar tambah wawasan, terus tambah pengalaman juga, terus ya sekalian ngasah skill juga. Ya mungkin tambah wawasan, asal lagi skillnya, itu aja. Selesai acaranya, tatonya yang nggak kelar. Kegedean gambar kali ya, sama waktunya juga. Ya, sama strategi lah. Iya, soal strategi aja. Jadi buat pelajaran juga nanti ke depannya. Oh bagus sih, itu malah bikin jadi motivasi biar bisa semangat lagi depannya, biar bisa lebih baik lagi.
Justru malah lebih dari untuk pelajaran. Ya sedikit bersyukur. Akhirnya penyiksaan kelar. Ya, tapi ya mungkin ini kan belum kelar, tapi masih banyak waktu lah. Masih bisa kapan aja lah nanti. Untuk kayak kerapin kayak gimana nanti masih bisa lah. Ya itu, ya emang gue mengakui juga maksudnya ya salah strateginya aja gitu. Jadi ya dengan waktu kayak gini ternyata yang kita ekspektasinya bisa ini ternyata nggak nyampe gitu. Jadi strategi emang salah aja gitu. Kalau pendapat saya sih bagus. Kayak model jam terbangnya juga lebih jauh ya. Pengalamannya dari intinya jam terbangnya juga udah bagus. Bisa dicontoh dengan kayak model teknik-tekniknya dia, dari shading-shadingnya dia bisa nanti dipelajarin. Pesannya ya semangat, kayak model jangan sampai lupa aja. Jangan sampai lupa, ibarat kata lupa sama ibarat kata oh ya saya dulu battle nih sama Tony gitu. Ya terus kembangin aja lah gitu, namanya kan kita seiring berjalannya waktu kan nggak tahu gimananya kan selalu update gitu. Jadi ya nggak bisa stuck gitu-gitu aja ya, harus terus berkembang gitu. Paling gitu aja sih. Buat juri pokoknya sehat selalu, sampai jumpa di event-event tato selanjutnya. Ya sama. Karena gue jatuhnya kan cuma sebagai model ya kan, jadi gue kurang begitu paham juga kan. Nah gitu aja sih. Untuk acara ini bagus sih, bisa ngembangin kayak model tato artis yang ibarat kata kayak emang bener kata Ko Hendrik, marketingnya yang kurang, kayak model belum nguasain media, kayak model tato artis pendatang baru, boleh dicoba di sini.